Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok lu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Tiga orang penodong memaksa penumpang bus kota untuk menyerahkan uang dan perhiasan mereka. Wah, gila. Di antara penumpang itu tidak ada yang berusaha untuk menolong, bos. Atau barangkali penumpangnya cuma 3 orang saja, bos. Dengerin dulu nih Om. Dengan menggunakan senjata tajam, mereka memaksa penumpang. 1 di antara mereka mengancam sopirnya, dan 2 di antara yang lainnya memaksa penumpang untuk mengeluarkan uang dan perhiasan mereka. Tapi, bos, masa salah satu saja dari 15 orang itu tidak ada yang berani melawan? Musuhnya kan cuma 3 orang yang bersenjata tajam, bos. Bukannya nggak berani Om, tapi mereka tuh nggak peduli. Hah? Yang bos maksudkan dengan tidak peduli itu bagaimana sih? Begini Om, rasa kepedulian orang terhadap orang lain sekarang ini kayaknya udah mulai menurun. Jadi orang yang merasa mampu untuk bertindak jadi malas. Iya ya, bos. Padahal kalau salah satu saja dari 15 orang itu ada yang berani untuk menjadi pengomandonya, bos, dan yang lain ikut mengeroyok, yang 3 orang itu pasti babak belur deh. Bener tuh Om. Makanya setiap orang harus selalu meningkatkan rasa kepeduliannya, ya nggak Om? Benar, bos. Tapi caranya yang baik itu bagaimana, bos? Caranya ya kita yang harus mulai. Kita harus banyak membantu dan memperdulikan orang lain. Iya ya. Tapi rasa-rasanya selama ini juga kita sudah menjalankan hal itu. Cuma memang benar, bos. Mulai sekarang kita harus lebih meningkatkannya lagi. Oke, bos. Oh, akhirnya udah mendidih tuh. Apa-apaan sih Om? Loh, katanya kan mau meningkatkan kepedulian, bos. Aku ingin meringankan bebannya Iem, bos. Iya, tapi kalau yang udah jadi pekerjaan sehari-hari ya jangan dong Om. Sorry, bos. Udah, cepat kembalikan. Oke, perintah dilaksanakan. Om Jin ada-ada aja. Yuk, cabut. Enak aja nabrak. Orang kan susah nyusul lagi. Kenapa tuh? Om Jin sih. Jadi ibu-ibu tuh pingsan. Kan kepedulian, bos, kepedulian. Katanya kalau di rumah nggak boleh, sama bos pribadi nggak boleh. Nah, dia ini kan orang lain, bos. Iya, tapi lihat-lihat dong. Lagian barang-barang itu kan cuma berantakan, nggak rusak. Ibu-ibu juga bisa beresin sendiri, Om. Yaudah, sekarang sadarkan dia. Mama, kenapa ma? Pak, tempat ini ada hantunya. Ya sudah kita pindah ke pinggir jalan sana daripada nanti ada kejadian aneh lagi. Masuk aja Om. Wah, banyak benar orang ya, bos. Maklum, Om. Orang-orang pada belanja buat lebaran. Kalau udah deket lebaran kan harga-harga pada naik semua, Om. Oh, jadi manusia begitu kalau mau lebaran, rebut-rebutan beli barang ya, bos? Tiap tahun kalau mau lebaran ya gitu. Waduh, makanya Mama tadi kan udah bilang kamu harus hati-hati di sini, jangan pegang-pegang sembarangan. Papa sih disuruh jagain anak, malah celingak-celinguk. Siapa yang celingak-celinguk? Udah, Ganti saja. Apa Pak kerjanya Pak? Loh, kok baik lagi? Hah? Subhanallah. Di sini sering terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Setahu saya sih belum pernah terjadi Bu hal seperti ini, Bu. Mungkin karena anak Ibu masih kecil dan belum berdosa, jadi malaikatnya membantunya, Bu. Mungkin juga ya.
Ini berarti bukan guci sembarangan ini. Saya tidak akan menjualnya, bahkan saya akan membelinya. Lagi-lagi karena ulah Om Jin, orang-orang jadi berpikiran yang enggak. Sorry berat ya bos. Om Jin berjanji hal yang seperti ini lain kali tidak akan pernah terulang lagi. Sorry. Yuk jalan. Kita mau cari makanan ya bos. Tuh, kan puasa. Astagfirullah. Ya, halo. Saya Bu Hadi, Mas Bondan ada? Papa nggak ada, yang ada Mama. Tunggu sebentar. Ma, telepon Dari Bu Hadi. Ya, halo. Bu Hadi, apa kabar? tolong disampaikan sama Mas Bondan, Mas Hadi sakit. Sudah 1 bulan koma. Sakitnya apa ya? Ya itulah, dokter juga belum tahu pasti tentang penyakitnya. Di rumah sakit mana, Bu? Sekarang sih sudah di rumah, tadinya di rumah sakit. Setelah 1 bulan lebih, dokter mengizinkan kami bawa pulang. Ya, baiklah, nanti saya sampaikan nama Mas Bondan ya. Sekarang kita kemana bos? Ya pulang. Emang mau kemana lagi Om? Bos. Aku bertindak ya bos. Sebelum senjata tajam itu ditusukkan kepada orang itu bos. Jangan Om, mendingan saya aja yang bertindak. Nanti Om Jin bantu ya. Oke bos, ayo bos. Gua mati itu. Stop. Jangan berantem Bang. Ini bulan puasa nggak baik. Cut. Aduh. Oh, ada syuting film ya? Sorry deh. Lu kok jutak gue sih? Lu juga jewer lagi. Siapa yang jawab dulu? Aduh, maaf Om. Saya pikir tadi tuh orang berantem beneran. Jadi mau saya pisahin Om. Nggak apa-apa, kepedulian kamu boleh juga. Cuma lain kali lihat dulu dong ya. Ayo, syuting teruskan. Oh, maaf Om. Om ini siapa? Saya Rano Karno. Keren ya bos. Ayo syuting terus. Lanjut. Oke. Rano Karno keren ya bos. Sekarang bos yang kena tegur. Tapi mereka sedang ngapain sih? Oh, lagi syuting film Om. Syuting film apaan bos? Antar aja dia di rumah yuk. Ya di rumah mulu. Tadi Bu Hadi telepon, katanya Pak Hadi sakit keras. Hah? Sudah 1 bulan koma. Kok baru sekarang dikasih tahu? Ya, sekarang sih sudah ada di rumah. Katanya di rumah sakit sebulan, tapi dokter belum menemukan penyakitnya apa. Kalau gitu besok papa ke sana. Kebetulan besok papa nggak masuk kantor. Emangnya Pak Hadi itu teman deket Papa? Dekat sekali ya enggak. Tapi kan menjenguk orang sakit itu perbuatan yang baik dan mulia. Jadi semacam kepedulian ya Pak? Ya bukan cuma kepedulian, tapi memang ada 4 pekerjaan yang paling disukai oleh Allah. Pertama, meringankan beban orang yang terkena musibah. Kedua, memberi makan orang yang kelaparan atau membantu fakir miskin. Ketiga, bertobat atau minta ampun kepada Allah. Nah, yang keempat ini menjenguk orang sakit. Jadi, bagus sekali kalau kita menjenguk Pak Hadi. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Wah, kalau begitu kita ikut saja bos. Mumpung ada pahala nunggu tuh. Apalagi pahala di bulan puasa katanya berlipat ganda bos. Ikut ya bos ya. Iya dong Om. Masa papa kamu panggil Om? Anu Pak, Mas Sudun ya Papa. Aduh, puasa seharian kok ngomong jadi belibet gini sih. Jangan puasa dibikin alasan. Emang kamu itu sering ngawur, Jun. Jun pengen ikut dong Pak, ngeliat Pak Hadi. Boleh. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke rumah yatim piatu. Papa mau bayar zakat dulu, ya? Papa bos kemarin kan untuk menyerahkan zakat fitrah ya bos. Bukan Om. Kalau zakat fitrah itu adalah berupa beras atau bisa berupa uang yang wajib diserahkan oleh setiap orang untuk fakir miskin sebelum Idul Fitri. Tapi kalau yang diserahkan Papa itu adalah zakat harta Om. Kalau begitu lain dong. Ya lain dong Om. Kalau zakat harta itu adalah 2,5% dari penghasilan setiap orang yang lebih dari cukup penghasilannya untuk fakir miskin, anak yatim piatu, dan sebagainya. Kepedulian juga ya bos. Iya dong Om, bukan yang kepedulian, tapi juga kewajiban. Dan Allah berjanji akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Tapi kalau yang tidak melaksanakannya Om, Allah akan mengambilnya dengan cara yang lain. Ya Allah. Seumpamanya nih bos. Allah mengambilnya dengan cara menurunkan musibah kepada orang itu. Aduh, bisa mengerikan ya bos. Makanya Om, kita harus mensyukuri rahmatnya. Dan ingatlah, azab Allah itu teramat pedih. Subhanallah. Nah, itu tuh Om, beras yang sudah terkumpul ditaruh di kamar itu. Ya cuma sekarung. Om Jin tambah deh ya.
Jangan Om. Hah? Loh, beras dari mana nih? Ajaib. Apa malaikat yang kirim ya? Ya tapi kita nggak bisa keluar nih. Tolong! Ada beras numpuk aneh, tolong! Tuh kan, apa saya bilang? Soalnya kan Om Jin juga mau nyumbang. Mau memberikan zakat fitrah kan biar pahala, Bos. Iya, tapi yang ini kan bikin heboh. Lagian Om kan tidak diwajibkan membayar untuk manusia. Ayo Om, cepet hilangin lagi. Ya deh, kalau gitu Om Jin tarik lagi aja deh. Hah? Hah? Tolong, ada yang pingsan nih! Tuh! Ada apa? Aduh, Om Jin. Lain kali setiap akan melakukan urusan kepedulian, tanya saya dulu dong. Iya deh, Bos. Swear deh, lain kali Om Jin akan lebih berhati-hati deh, Bos. Mas Hadi ada di kamar. Ada orang pintar sedang berusaha menolong. Oh, boleh kami lihat? Silakan. Terima kasih. Ya. Bos, orang pinter itu apaan sih, Bos? Profesor ya? Bukan Om, itu sih orang pintar. Orang pintar itu perkataan lain dari paranormal Om. Seperti Pak Ustadz Afandi yang bisa ngusir setan tempo hari itu loh Om. Oh, ahli gaib. Iya. Nah, ini Ibu Dewi, ibunya Pak Hadi. Ini Mas Bondan, Bu, temennya Mas Hadi. Terima kasih, Bu. Om, apa ada makhluk halus yang kelihatan mengganggu Pak Hadi? Menurut penglihatan Om Jin tidak ada setan ataupun golongan jin jahat di sini, Bos. Baik di dalam tubuh orang itu maupun di sekitar rumah ini. Dan lagi kelihatannya, Bos, orang pintar ini imannya sangat kuat dan tenaga gaibnya, Bos, luar biasa. Lantas apa dong yang mengganggu Pak Hadi? Itulah, Bos, sayang sekali Om Jin juga belum tahu, Bos. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak? Setelah saya telusuri, ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Pak Hadi ini diguna-guna maupun dibuat-buat. Tapi ada tanda-tanda bahwa Pak Hadi ini mempunyai dosa sama ibunya dan ibunya tidak mau memaafkan. Maksudnya, Pak? Iya, karena Pak Hadi pernah menyakiti hati ibunya. Sedangkan ibunya tidak mau memaafkannya sampai sekarang. Astagfirullah. Tapi saya rasa nggak mungkin, Pak. Karena sejak zaman kuliah dulu, Hadi ini yang selalu mengatakan bahwa Allah akan membahagiakan orang yang selalu berusaha membahagiakan ibunya. Jadi mana mungkin dia menyakiti hati ibunya sendiri, Pak? Mungkin saja, Bunda. Kita tidak tahu. Coba kita tanyakan pada ibu. Bu, apa betul Mas Hadi itu pernah menyakiti hati ibu? Bu, jawablah. Ini menyangkut keselamatan Pak Hadi. Ya betul. Kesalahan apa, Bu? Kok ibu sampai tidak mau memaafkannya? Dulu Hadi pernah membeli sesuatu yang dia tahu sudah saya idam-idamkan sejak lama. Tapi dia malah memberikannya kepada istrinya. Oh, barang apa itu, Bu? Ambillah, Bu. Sekarang barang itu sudah tidak ada dan saya pun tidak menginginkannya lagi. Tapi ibu mesti memaafkan Hadi, Bu. Kasihan kan dia begini. Saya sudah coba melupakannya, tapi tidak bisa. Melupakan tidak bisa, tapi memaafkan kan tidak sulit, Bu. Masa hanya kesalahan seperti itu, ibu tidak mau memaafkannya? Apa ibu tidak kasihan sama Hadi? Apa ibu tidak sayang sama anak ibu sendiri? Sayang, tapi untuk memaafkan kejadian itu sulit sekali. Saya Bondan, Pak. Teman kuliahnya Hadi dulu. Bisa bicara sebentar di sini, Pak? Wah, keras juga hati ibu ini. Kalau dia tetap tidak mau memaafkan, Pak Hadi akan begitu selamanya, Bos. Bu, saya mau memaafkan Pak Hadi. Kasihan betul Hadi. Mati belum, hidup juga tidak. Mana udah dekat Lebaran lagi. Dan bila meninggal mayatnya tidak diterima di bumi. Dan ingat, tidak bisa dikuburkan. Wah, gawat. Kalau nggak bisa dikuburkan, bisa dibakar nanti. Wah, Pak, bagaimana kalau kita bakar sekarang saja? Daripada dia menderita begini terus, Pak.
Apa? Suami saya mau dibakar hidup-hidup? Ngapain apa-apaan sih? Ini lebih baik buat Pak Hadi daripada dia terus-terusan begini. Jul, kamu kumpulkan kayu bakar ya. Mari Pak. Jangan! Anak saya jangan dibakar. Sudah, saya sudah memaafkan dia. Jadi, ibu mau memaafkannya. Lihat, Pak Hadi mulai bergerak. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah. Mari. Sengaja kami habis sholat id langsung kemari. Terima kasih Pak, mari masuk. Papa, ternyata taktik Papa untuk membakar Pak Hadi oke juga tuh Pak. Itu Papa hanya menirukan apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dulu. Bos, bagaimana bos kalau kita mengucapkan selamat lebaran kepada semua pemirsa RCTI? Papa, mendingan sekarang kita semua mengucapkan selamat Idul Fitri untuk pemirsa di rumah, Pak. Boleh? Tunggu dulu. Iya mana yang? Ayo. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Oke. Kenapa sih Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih?